agama, dan sekarang kita masuk lebih dalam pada paham agama di dalam Muhammadiyah. Sudah siap nggih? Siap. Bismillah. Mugi-mugi menjadi barokah untuk kita dalam salah satu ibadah untuk menuntut ilmu. Oke. Kita mulai untuk materi yang ketiga, paham agama dalam Muhammadiyah, kepada Ustaz Lukman Hakim. Kami persilakan Ustaz. Oh ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita insya Allah masuk pada materi yang ketiga. Tapi sebelumnya kira-kira sudah ngeh atau enggak? Tarjih itu apa gitu? Sudah ya? Insya Allah, pokoknya harus yakin gitu. Meskipun saya ragu, tapi coba saya digembirakan gitu loh. Oke ya. Kita masuk pada materi yaitu paham agama dalam Muhammadiyah. Biasanya disingkat paham agama Muhammadiyah. Tapi yang perlu dicatat, Muhammadiyah itu bukan agama itu. Bukan ada suatu pulau ya. Alhamdulillah semua yang ada di sini NU. Yang lainnya itu bukan semacam itu. Maksudnya Muhammadiyah itu bukan agama. Maksud paham agama Muhammadiyah itu paham agama dalam Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu memahami apa? Agama. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, agama dalam bahasa Arab disebut ad-din. Disebut apa? Ad-din. Dinun walakum dinukum waliyadin gitu. Atau the religion gitu. Ad-din secara lugatan, secara etimologi maknanya banyak. Ada al-jaza, pembalasan, al-ibadah, ibadah, at-ta'ah, ketaatan, al-qanun as-samawi, peraturan langit. Karena memang agama itu didasarkan pada wahyu yang berasal dari langit, bukan buatan manusia gitu. Kemudian agama dalam pandangan Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Islam secara umum atau secara general. Maksudnya apa? Ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsadan li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Ini kita temukan di kitab apa? Tadi saya sudah menyebutkan berapa kali. Di kitab apa? Yang jenengan kitab masalah 5. Respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Apa tadi? Ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilullah, terus qiyas. Itu diingat-ingat, enggak boleh lupa. Kalau lupa, was betulan. Ya. Jangan sampai lupa itu. Karena itu menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah wajib dilandasi masalah 5. Ketika kita bicara paham agama Muhammadiyah bisa ditemukan dari respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan ma huwa din. Apa itu? Agama. Ad-din atau al-Islam itu dalam pandangan Muhammadiyah memiliki 2 makna. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum adalah apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabinya, ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi. Sehingga kesimpulan Muhammadiyah, semua nabi dari Nabi Adam sampai khatamul anbiya wal mursalin itu agamanya Islam. Ya atau enggak? Buktinya apa? Dari Al-Quran. Doa iftitah atau yang disebut dengan tawajuh yang jenengan hafal sesuai background jenengan dulunya. Apa itu? Yuk,
malah jadi malu-malu, nggak mau menampakkan aslinya gitu. Apa? Hah? Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana apa? Tapi ayatnya wa ana awwalul muslimin. Yang bilang wa ana awwalul muslimin itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim sendiri mendeklarasikan dirinya wa ana lan utawi ingsun iku awalul muslimin, kawitane wong sing muslim. Berarti agamanya Nabi Ibrahim Islam atau enggak? Islam. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, Islam itu memiliki dua makna. Makna secara umum yaitu Islam yang dibawa oleh semua para nabi, dan semua para nabi mengajarkan ketauhidan. Dasarnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat apa? Rasulan, seorang apa? Rasul. Membawa misi apa? An ibudullah. Misi ketauhidan. Wajtanibut taghut, memberantas kesyirikan. Itu ya. Sehingga semua nabi dan rasul mengajarkan nilai ketauhidan. Agamanya semuanya apa? Islam. Tapi Islam secara khusus itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bicara Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ma anzalahullahu fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang berdasarkan pada sunnah sahihah atau makbulah. Ini yang menjadi apa? Tadi apa? Sumber ajaran Islam. Isinya 3. Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Perintah, larangan, terus apa? Petunjuk. Ini isi agama. Orang beragama itu kan kalau nggak lakukan ya tinggalkan. Oh nanti jam 12. Itu perintah atau larangan? Perintah. Suruh apa? Sholat. Kemudian oh ini kok ada HP bagus, boleh nggak saya ambil? Masukkan saku. Nggak boleh, karena agama melarang mencuri. Orang beragama kalau nggak if'al, lakukan, ya la taf'al, jangan kau lakukan. Tapi ada irsyadat, agama ada petunjuk. Tujuan agama apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ini kalau kita dalami betul-betul Pak Bu, itu 1 jam nggak cukup. Karena kita hanya mengenalkan kulit-kulit saja. Itu paling enggak jenengan tahu. Oh, kalau kita bicara agama, petanya ditarjih itu di kitab apa tadi? Masalah 5. Masalah apa? Masalah 5. Paling enggak jenengan tahu ya. Masalahnya cuma 5 Pak, enggak kayak masalahnya jenengan banyak sekali itu. Oleh sebab itu wajib hafal itu. Kalau masalahnya jenengan itu nggak usah dihafalin, dilupakan sajalah itu. Nanti bikin pusing gitu. Oke. Nah, sumber ajaran agama dalam pandangan Muhammadiyah, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis As-Syarif atau apa? As-Sunnah Makbulah. Dan ini jargon Muhammadiyah sejak awal. Muhammadiyah itu kan gerakan pembaruan. Ciri dari gerakan pembaruan itu aruju ilal Quran Sunnah, membawa jargon back to the Quran and Sunnah, dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu itu. Nah sekarang kalau dalam definisi agama tadi, yang disebut sumber agama itu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah Al-Makbulah. Tadi sudah kita singgung ya, sekarang kita coba dalami. Yang dimaksud sunnah makbulah itu apa? Makbulah itu yang diterima, ada ijab, ada qabul.
Dalam jual beli kan ada ijab kabul. Kalau kabul itu berarti diterima itu. Maksudnya diterima sebagai sumber ajaran agama atau sumber hukum. Sunnah itu ada 3. Sunnah itu ucapan Nabi ini yang disebut apa? Sunnah qauliyah. Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sunnah apa? Qauliyah. Innamal a'malu binniyat. Sunnah apa? Qauliyah. Yang kedua, as-sunnah al-fi'liyah. Apa yang menjadi perbuatannya Nabi. Ketika Nabi takbiratul ihram saat sholat, itu kan sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangannya misalnya Nabi kadang hadwal mangkibain, sejajar dengan pundak atau bau. Hiyal udhunain, sejajar dengan telinga. Tapi kalau di tarjih itu sebenarnya sejajar dengan telinga. Kalau di Bojonegoro Pak, nggak tahu kalau di sini. Mayoritas warga Muhammadiyah itu kalau takbir segini. Tapi kalau di HPT sebenarnya sejajar dengan apa? Telinga. Nggak tahu kalau di Jombang itu. Campur ya. Yang di sini itu sebenarnya saat cocoknya itu Muhammadiyah menempuh itu Pak. Menempuh tanawwu fil ibadah. Sini boleh, sini boleh. Tapi sayang ya, HPT jilid 1 maupun HPT jilid 3 itu sejajar dengan telinga. Kan kalau menempuh tanawwu fil ibadah, sini boleh, ini boleh kan lebih enak gitu. Tapi putusan tarjih belum ke sana, itu ya. Nah, ketika Nabi takbiratul ihram mengangkat tangan, itu berarti sunnah fi'liyah. Terus pokoknya Nabi mempraktekkan sholat. Yang ketiga itu ada as-sunnah takririyah, ketetapan apa? Nabi atau persetujuan Nabi. Maksudnya apa? Nabi ketika melihat sahabat melakukan perbuatan itu mengiyakan atau mendiamkan. Ada hewan, Pak, namanya adzob. Zob itu apa? Kadal padang pasir. Khalid ibnul Walid di hadis Bulughul Maram, hadis Ibnu Abbas itu. Ukila adzabbu ala ma'idati Rasulillah. Zob itu pernah dimakan di meja hidangannya Rasulullah. Khalid ibnul Walid ketika menawarkan zob atau kadal padang pasir kepada Nabi, Nabi itu menolak, nggak mau makan. Innahu laisa bi'ardi qaumi. Zob itu nggak biasa dikonsumsi oleh penduduk Madinah. Tapi Nabi membiarkan Khalid ibnul Walid makan zob. Berarti zob halal atau haram? Halal, karena Nabi tidak mungkin diam atas kemungkaran yang dilakukan di depannya. Sehingga dalam kaidah usul fikih ada kaidah sukutun Nabi, diamnya Nabi, dalilun alal jawaz, menunjukkan kebolehannya sesuatu itu dilakukan. Tapi kalau diamnya jenengan Bu, itu menunjukkan apa Bu? Diam 1000 kata, penuh misteri gitu. Ini diam setuju atau diam ngambek gitu. Itu ya. Tapi kalau diamnya Nabi itu menunjukkan apa? Bolehnya sesuatu. Kiai Jawa Pak menerjemahkan dzab itu seliro. Seliro itu apa? Nyabi atau buaya. Tapi kok nyabi atau biawak gitu, bukan buaya ya. Tapi kalau terjemah ini tetap dipahami seliro Pak, itu yang masalah. Kenapa? Karena sekarang biawak atau nyabi itu sudah dimakan ya. Zaman semakin modern, manusia semakin apa? Menyukai kuliner ekstrim. Basa Jawa ini semakin geragas gitu. Di masa Kiai Jawa dulu Pak, kenapa dzab diterjemahkan seliro atau nyabi? Karena dianggap kadal padang pasir itu mendekati biawak, tapi sebenarnya beda, hanya kontekstualisasi Pak. Dulu kan belum ada internet, mau searching dzab kadal padang pasir ya nggak ada, sehingga ya diterjemahkan cari binatang yang mendekati. Kayak dulu Kiai Jawa itu menerjemahkan pohon kurma itu ya kelapa gitu. Dulu, tapi itu kalau zaman sekarang bisa jadi sudah tidak relevan. Coba kalau dzab diterjemahkan biawak Pak, oh kuliner biawak lah semakin mendapatkan legitimasi kan itu.
Padahal biawak itu hukumnya haram. Tapi kalau dhab apa? Halal. Itu sunnah apa? Sunnah takririyah, ketetapan Nabi gitu. Berarti sunnah ada 3, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Dari 3 sunnah ini yang bisa dijadikan sumber itu makbulah, yang memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Gitu ya. Oke, sekarang hadis dhaif di Muhammadiyah boleh dipakai atau enggak? Jawabannya tidak boleh. Hadis dhaif tidak bisa apa? Dipakai. Minimal statusnya sahih atau hasan. Ada 5 syarat hadis sahih. Jenengan ngeluh rapopo tak beno ngeluh ya. Kan semakin saya ngasih informasi banyak semakin pusing gitu. Ya kan? Kriteria hadis sahih itu ada 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalah turwat, perawinya dia punya integritas moral yang baik gitu. Yang ketiga dhabtur ruwat, dzabit gitu. Dia punya kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan intelektualnya itu sempurna, itu hadis sahih. Tapi kalau kurang sempurna, tapi masih 50 ke atas, itu kalau kita buat presentasi ya, itu disebut hasan. 50 sampai 75. Tapi di ilmu hadis nggak ada kayak gini Pak. Ini untuk mendekatkan saja. Tapi kalau 75 sampai 100 itu sahih. Itu ya. Tapi kalau 50 ke atas itu dhaif. Jadi bedanya hasan dengan sahih hanya pada apa? Kedhabitan, akurasi, kecerdasan intelektual seorang perawi itu saja. Yang ketiga, keempat itu tidak anomali. Anomali itu apa Pak Bu? Anomali apa? Syad. Apa? Anomali itu menyelisih, nyeleneh bahasa Jawane. Maksudnya apa? Seorang perawi yang kredibel, dia meriwayatkan sesuatu yang menyalahi perawi yang lebih kredibel. Kalau di Muhammadiyah ya contohnya ya, yang syad itu, contoh syad ya. Contoh syad itu yaitu ini, ketika tasyahud itu digerak-gerakkan atau tidak itu. Kalau di Muhammadiyah memilih tidak digerak-gerakkan. Karena riwayat yang menyatakan digerak-gerakkan itu syad, menyimpang dari periwayatan perawi-perawi yang lebih kredibel. Jadi kalau di Muhammadiyah mengisyaratkan telunjuk, ya sudah, nggak usah digerak-gerakkan. Sing ngerti wae ngeluh. Piye ndi. Nah, jadi betul-betul enggak, ya cukup digerakkan. Ya, maksudnya tidak digerakkan, itu ya. Itu contohnya, contoh yang paling mudah itu. Ya. Yang kelima itu adamul illah, tidak ada cacat. Cacat ini yang mengetahui hanya ahli hadis yang betul-betul mendalam pemahamannya tentang apa? Hadis. Berarti kalau hadis terpenuhi 5 syarat ini, Pak Bu, disebut hadis sahih. Tapi kalau kehilangan dari salah satu 5 syarat ini disebut hadis dhaif. Itu ya. Berarti kesimpulannya hadis yang bisa dipakai di dalam Muhammadiyah itu kriterianya sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak bisa dipakai. Tapi kalau hadis dhaifnya itu tidak berat. Dhaifnya apa? Tidak berat. Tidak dhaifun jiddan, tidak dhaif betul-betul apa? Berat. Itu bisa dipakai. Kaidahnya ditarjih ya. Al ahadits dhaifatu ya'dadu ba'dan la yuhtaju biha. Hadis-hadis dhaif yang satu saling menguatkan itu tidak bisa dijadikan hujjah, tapi dikecualikan illa ma'a kathrati turuqiha. Ada riwayat yang
banyak. Wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Ada indikator hadis ini berasal dari Rasulullah, bukan dari sahabat. Terus apa? Walam tu'aridil Qur'ana wal hadisa as-sahih. Tidak kontradiksi dengan Quran dan hadis yang sahih. Ini bisa dipakai. Contohnya Pak Bu, ada sholat idin. Sholat idin itu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang menjadi identitas sholat id itu apa Pak Bu? Sholat id itu 2 rakaat. Terus ada takbir. Takbir apa? Disebut takbir zawaid tambahan. Jumlahnya berapa? 75. Maksudnya jumlahnya 12. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Tapi hadis-hadisnya itu Pak, dhaif semuanya. Hadis yang menjelaskan takbir zawaid. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat itu enggak mau menerima putusan tarjih yang berkaitan dengan takbir zawaid. Sehingga di Jawa Barat sana, tapi sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Dulu itu 1973-an, 1976-an dan seterusnya. Itu sekarang sudah banyak berubah. Itu sholat id itu tanpa takbir zawaid karena dianggap hadisnya itu dhaif dan bertentangan dengan rumusan agama di Muhammadiyah. Itu apa? Sumber agama itu Quran, yang kedua as-sunnah as-sahihah. Karena dipahami maksud hadis yang bisa dipakai itu hanya hadis sahih, hasan tidak boleh dipakai. Sehingga di Jawa Barat saya sholat id tanpa takbir zawaid. Kalau jenengan Pak Bu di sini dipraktikkan sholat id tanpa takbir zawaid, jenengan merasakan rasanya kayak apa? Aneh. Itu saja. Kayak rasa sholat apa? Subuh kesiangan. Atau apa? Sholat duha. Sholat duha berjamaah. Kan gak ada atmosfer id gitu. Nah, padahal putusan Garut 1976 di sana dikatakan sholat id Muhammadiyah itu sama dengan mazhab Syafi'i dalam konteks takbirnya, yaitu 7 di rakaat pertama selain takbiratul ihram, kemudian 5 di rakaat yang kedua. Loh, kan hadisnya dhaif. Iya, tapi masalahnya jumlah riwayatnya banyak. Kalau jumlah riwayatnya banyak berarti satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dhaif dalam ilmu hadis levelnya naik menjadi hasan li ghairi. Hasan apa? Li ghairi. Pernah dengar ya? Pokoknya diingat-ingat saja lah, saya bingung. Pokoknya itu diingat-ingat saja. Kalau hasan li ghairi boleh dijadikan sumber atau enggak? Boleh. Sehingga sholat id di Muhammadiyah itu tetap ada takbir zawaid. Zawaid Bu. Zawaid jamak dari ziyadah. Artinya apa? Tambahan. Itu ya. Takbir tambahan. Oke. Apalagi ini kan sudah menjadi politik identitas. Sejak kecil kita sholat id itu ya pasti ada takbir zawaidnya. Oke ya. Sehingga kesimpulannya kalau hadis itu dhaif, bisa levelnya itu naik ke hasan, itu bisa dipakai gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti tidak bisa dipakai. Jelas atau enggak? Jelas ya? Oke. Sekarang kita bicara 4 dimensi ajaran agama Islam gitu. Di dalam MKCHM. MKCHM itu apa? Yuk, M-nya apa? Apa?
Kalau bisa langsung pulang. Oh, jangan. Oh. M-nya matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada 4 dimensi ajaran agama Islam. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat dunyawiyah. Sehingga Muhammadiyah ketika melihat sesuatu itu dipetakan. Ini masuk akidah, masuk ibadah, masuk akhlak atau muamalat dunyawiyah. Ini penting, Pak. Supaya kita bisa memetakan sesuatu. Kalau kita pakai baju batik, itu boleh atau enggak, Pak? Itu masuk wilayah apa? Muamalat dunyawiyah. Bid'ah atau enggak? Enggak bid'ah itu. Ini kan Maulid Nabi itu masuk apa? Muamalah dunyawiyah, ibadah atau akidah? Hah? Apa, Pak? Kalau teman-teman salaf itu memahami ibadah, sehingga ini bisa bid'ah. Tapi kalau Muhammadiyah sebenarnya itu masuk muamalat dunyawiyah, sehingga maulid itu boleh dilakukan. Tapi ketika membawa maslahat. Tapi nggak boleh dengan kita mengadakan maulid berdasarkan perintah Nabi. Itu nggak boleh, itu menjadi bagian dari ibadah. Kalau muamalah dunyawiyah berarti cirinya apa? Nggak ada dalil yang melarang, nggak ada dalil yang memerintah. Boleh dilakukan ketika membawa maslahah. Ketika tidak, ya nggak dikomplain. Makanya nggak pernah ada instruksi PP Muhammadiyah maulidan, nggak ada tak? Tapi kalau milad kok ada, Pak? Muhammadiyah itu nggak mau maulidan, tapi mau milad. Milad itu apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Boleh atau enggak? Bukan itu bid'ah. Tidak, karena ini muamalat dunyawiyah. Sehingga fatwa tarjih itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memutuskan sesuatu itu dipetakan. Ini masuk akidah. Kalau akidah ya tidak boleh mengandung unsur TBCS. Kalau ibadah enggak boleh bid'ah. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi tadi, berdasarkan Quran dan Sunnah sahih atau makbulah. Kalau akhlak dasarnya Quran dan Sunnah, karena Nabi bilang innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi akhlak bisa berkembang, boleh mengadopsi tradisi atau local wisdom selama tidak bertentangan dengan syariat. Kita orang Jawa, saya kalau lewat di depan orang yang sepuh itu kayak gini, nunduk dikit. Monggo, ada dalilnya atau enggak, Pak? Enggak ada. Tapi boleh atau enggak kira-kira? Boleh kalau tidak bertahun, tapi nek sampai berangkang itu perlu dikritik, Pak. Itu. Di sebagian pesantren kan gitu, Pak. Di beberapa thariqah itu kalau mau mendatangi mursyid itu berangkang dulu itu. Kalau di Muhammadiyah kan enggak sampai. Artinya Muhammadiyah juga memandang budaya itu tidak anti budaya, Pak. Kan kita problem kita itu seakan-akan Muhammadiyah itu anti budaya. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat itu boleh itu. Itu pentingnya kita memetakan 4 dimensi ajaran agama Islam. Kalau muamalah dunyawiyah berarti hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan ya nggak boleh, Pak, ya nggak boleh itu. Ya misalnya, ya kayak di sebagian tempat itu sedekah bumi yang ada sesajennya, Pak. Ya tentu nek Muhammadiyah ya nggak mau gitu, karena kan ada ini masuk wilayah akidah kadang-kadang. Itu ya, oke. Itu tentang 4 dimensi ajaran agama Islam. Terus yang penting ini, Islam yang diserukan oleh Muhammadiyah itu Islam yang taqaddumi, Islam yang berkemajuan. Kenapa kok Muhammadiyah menggunakan jargon kemajuan? Apakah ini sebagai saingan kalau tetangga sebelah menggunakan Islam Nusantara? Oh, kita sekarang Islam yang berkemajuan saja lah gitu. Ya kan?
Nah tadi istilah Islam berkemajuan, Islam at-taqaddumi itu memang lahir bukan sekedar untuk menciptakan atau menandingi Islam Nusantara, Pak. Karena sudah mengakar dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyah, termasuk pada sosok founding fathers-nya, itu Mbah Yai Ahmad Dahlan. Salah satu wasiat Mbah Yai Ahmad Dahlan yang jenengan saya suruh nulis tadi apa? Si Iling tuh gak lali toh. Saya yakin lah lupa. Apa tuh? Jadi awakmu kiai sing kemajuan. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah berpikir progresif. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika menafsiri Al-Ma'un, dari spirit Al-Ma'un itu lahirlah teologi pembebasan. Muhammadiyah bergerak dalam 3 bidang. Feeding, menyantuni fakir miskin, schooling dunia, pendidikan, healing dunia, kesehatan. Berangkat dari spirit Al-Ma'un. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika mengkaji Al-Quran, itu yang pertama dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian ditanyakan, ayat ini berupa perintah atau larangan? Kalau perintah, sudahkah kita melakukan? Kalau larangan, sudahkah kita meninggalkan? Sehingga ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu butuh 3 bulan, Pak. Sampai muridnya Kiai Suja. Siapa Kiai Suja? Jenengan yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah wajib tahu. Siapa Kiai Suja? Kalau orang NU itu ada matan Abis Suja. Itu kita fikih, Pak. Kiai Suja, ya Muhammadiyah punya Suja juga. Bapak PKU Muhammadiyah, tokoh PKU Muhammadiyah itu protes, Mbah Yai kita sudah hafal, sudah tahu tafsirnya, sudah apa? Tahu maknanya, tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan cukup menjawab, apakah engkau sudah mengamalkan? Belum. Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan ngasih contoh mencari orang fakir dan miskin dan juga anak yatim piatu, kemudian ditampung, dikasih makan, kasih pakaian dan seterusnya. Dari spirit Al-Ma'un maka lahirlah Bapak teologi pembebasan. Teologi pembebasan, the theology of liberation, itu kan ada di Amerika Selatan. Muncul tahun 1960-an. Mereka berangkat dari ayat Bible, kitab suci orang Kristen, dipahami 1 ayat, 2 ayat, kemudian diimplementasikan. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melampaui zamannya. Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? Berapa yuk? Nek bisa ulang atau enggak? Jangan. Nanti saya dimarahi panitia lah. 1923. Itu sudah bicara tentang teologi pembebasan. Spirit Al-Ma'un melahirkan gerakan sosial. Itu artinya Muhammadiyah mengembangkan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, mabniun ala tauhid, based on monotheism. Berdasarkan apa? Tauhid. Tauhid. Sehingga kita simpulkan tadi, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya mengajarkan nilai-nilai apa? Tauhid. Dan menentang apa? Kesyirikan. Sehingga landasan Islam yang berkemajuan, Islam harus berdasarkan pada ketauhidan. Itu ya Pak, Bu. Sehingga Muhammadiyah anti TBCS. Semuanya dalam konteks modern itu TBCS-nya sudah canggih, Pak. Liberalisme, sekulerisme, hedonisme dan seterusnya itu kan juga paham-paham yang penting untuk dibicarakan. Tidak hanya fokus pada apa? TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Kemudian yang kedua, aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Karena ciri gerakan Muhammadiyah itu gerakan yang purifikasi atau purifikatif dengan semboyan supaya kita kembali pada Quran dan sunnah, kembali pada Quran dan
sunnah. Kemudian yang ketiga, yang penting ini, ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan semangat ijtihad dan pembaruan. Muhammadiyah beranggapan pintu ijtihad itu tidak tertutup. Padahal di masa kemunduran dunia Islam itu diantara sebabnya kan apa? Menganggap pintu ijtihad itu sudah tertutup, sehingga orang harus bertaklid gitu. Di penerangan tentang hal tarjih, Pak, ketika bicara kenapa di Indonesia itu ada pemikiran jumud gitu. Jumud itu stagnan, nggak mau berkembang, nggak mau menerima pemikiran orang lain. Di antaranya apa? Atau fanatik gitu. Dia tidak mau kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi apa? Mensakralkan pendapat mazhab dan pendapat seorang ulama. Ini di Jawa opo kiai, opo jere kiai. Pokoknya opo jere kiai gak usah dibantah. Pokoknya derek kiai ya. Derek kiai, Pak. Padahal kiainya punya kepentingan politik. Itu canda nanti dewa, Pak. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak, ya derek Al-Qur'an lan Sunnah, itu doktrin Muhammadiyah gitu, derek Quran lan Sunnah gitu. Kadang-kadang juga muncul, Pak, loh kok orang Muhammadiyah amalannya bertentangan dengan kitab kuning? Padahal orang Muhammadiyah ya ora iso maca kitab kuning, Pak. Isone maca kitab putih. Ya karena Muhammadiyah tadi beragama kembali pada Quran dan Sunnah dan juga tidak menutup pintu ijtihad, sehingga modernitas itu bisa direspon. Kalau pintu ijtihad itu tertutup, Pak, maka kita tidak bisa menyelesaikan problem apa, Pak, modernitas. Misalnya di dunia kedokteran itu isu itu semakin berkembang gitu. Dulu tahun 1989 kan, itu pernah dibahas tentang bayi tabung. Bayi tabung itu kan nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Itu kan perlu untuk dibahas. Kemudian perkembangan isu-isu medis itu juga luar biasa. Kalau pintu ijtihad itu ditutup, ya tentu kita nggak bisa menyelesaikan problem yang muncul. Sehingga ada kaidah, Pak, teks itu an-nusus itu mahdudah. Teks itu kan terbatas, Pak. Quran dan Sunnah itu saja. Quran itu harus tetap 30 juz, nggak boleh zaman semakin edan juznya ditambah jadi 31, itu nggak boleh, Pak, itu. Tetap 30. Tapi cara memahami Al-Quran ini harus berkembang. Makanya di halaqah tafsir Majlis Tarjih kan ada varian tafsir, tafsir transformatif. Itu dari ayat sederhana melahirkan gerakan pendobrak gitu. Nah, Sekretaris Muhammadiyah kan gitu. Bahasanya kan suka bahasa-bahasa gitu, Pak. Yang bisa tadi teologi Al-Ma'un itu kan mendobrak, Pak, yaitu ke arah pembaruan. Oke. Yang selanjutnya ini tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan moderasi beragama. Ini penting. Islam itu agama yang wasati, agama yang tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu. Dan beragama kita juga semacam itu. Tidak boleh kita terlalu literal sehingga semuanya bid'ah gitu. Hanya problem, Pak, kalau pakai HP bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu. Tapi kalau terlalu ekstrem kiri, sekularisme atau liberalisme juga bahaya gitu. Seolah-olah teks itu nggak penting, yang penting kontekstual. Lah Muhammadiyah di tengah-tengah. Antara tekstual dengan kontekstual itu harus seimbang. Gak boleh kita memahami suatu secara tekstual. Misalnya, ini contoh, Pak, Bu. Nabi itu mengajari kalau orang mau BAB gitu, itu nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Kata Nabi apa? Wala tastaqbiluha wala tastadbiruha. Nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Walakin syaribu aw gharibu.
suruh menghadap ke timur atau ke barat. Kalau jenengan orang Indonesia baca hadis ini secara literal, bahaya atau enggak Pak? Bahaya, justru menghadap ke barat atau ke timur itu membelakangi atau menghadap, kan jadi masalah. Sehingga yang kita harus baca di mana posisi Nabi ketika itu. Itu kan Nabi berada di Madinah. Itu penting untuk pemahaman secara kontekstual. Kalau sangat tekstual itu bisa jadi kita tadi Pak kaku dalam beragama. Oke. Yang terakhir sebelum kita tutup ya. Ini tahqiqu rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat bagi alam semesta. Ini yang penting gitu. Misi Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi universalitas. Misi sumuliyah. Bahwasanya Islam membawa apa? Rahmat. Ini penting sekali Pak. Ini yang menjadi diskusi saat ini kan isu-isu itu tentang etika, akhlak. Kemudian bagaimana kita bernegara dan berbangsa, memahami moderasi beragama. Cuman kadang kata-kata toleransi, moderasi beragama itu kadang kata-kata licin, Pak. Ketika disalah tafsiri ya berbahaya. Tapi Muhammadiyah berusaha untuk tadi, Pak, mencoba mengembangkan wasatiyah Islam, kemudian tahqiqu rahmah lil alamin, merealisasikan Islam sebagai agama yang universal, ramah terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap hewan dan seterusnya. Ini yang menjadi 5 karakteristik Islam berkemajuan. Apa tadi? Mabniun ala tauhid, dilandasi atas pondasi tauhid. Yang kedua, arruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Yang ketiga apa? Ihya'ul ijtihad wa tajdid, mengembangkan ijtihad dan pembaruan. Yang keempat apa? Tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan moderasi beragama. Kemudian tahqiqu rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat bagi alam semesta. Islam yang berkemajuan ini sebagai perkembangan paham agama di dalam Muhammadiyah. Yang dulu kan kita awali dari masalah 5 tadi, mahuwaddin, terus berkembang dan nanti juga akan mengalami perkembangan pemahaman Islam menurut perspektif Muhammadiyah. Mungkin itu untuk materi yang ketiga dari saya. Oke. Memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya, khusus pada siang hari ini tentang kebersihan Muhammadiyah. Harapan kami besar untuk bisa menambah ilmu untuk kita semuanya, juga teman-teman yang ada di Muhammadiyah, sehingga nanti bisa dipraktekkan juga di kehidupan keseharian. Mungkin ada pasien atau beberapa yang bertanya tentang agama, macam ini Pak Dr. Zainal bisa langsung, oh ya ini boleh gitu, oh ya ini silahkan gitu. Nah, baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam menunjukkan 12:05 sudah waktunya untuk sholat. Jadi kita beri sejenak untuk istirahat, sholat dilakukan. Kemudian kita akan melanjutkan kembali acara kita pada pukul 1, sehingga mohon nanti untuk tidak telat masuk ke rumah. Demikian dari kami. Selanjutnya kita beri sejenak, kita tutup dengan doa berdoa. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik.